Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada maghrib yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita bermubudiah kepadanya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan pengajian kita yang malam ini sudah selesai menyangkut dengan syarat-syarat menjadi wali dan syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan. Itu sudah selesai. Maka pada malam ini kita akan masuk pada pasal siapa orang yang paling utama menjadi wali dalam pernikahan. Jadi insyaallah malam ini kita akan melihat siapa orang yang paling berhak menjadi wali di dalam pernikahan. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini yang tidak kami sebutkan nama satu persatu. Takdir menghormat kami kepada ketua DKM masjid, ketua yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini sebagaimana yang kita bahas tadi masuk pada asal orang yang terutama yang menjadi wali di dalam pernikahan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal pada menyatakan orang-orang yang terutama menjadi wali dalam pernikahan. Ini dalam kitab Jami' Jawami al-Musannifah pada halaman 35, pasal yang kedua dari bawah. Maka bermula orang yang terutama daripada segala wali itu bapaknya. Kemudian kakeknya, nah, bapak si perempuan, kemudian kakeknya, wafil ala sampai ke atasnya itu. Jadi kalau seandainya bapaknya tak ada, kemudian bapak daripada bapak, itu kan oke. Bapak daripada bapaknya, ini perempuan. Perempuan ini punya ayahnya, ayahnya punya ayah lagi. Maka untuk orang pertama yang berhak menjadi wali adalah ayahnya. Bila ayahnya tak ada lagi tapi kakeknya masih ada, maka yang menjadi wali adalah kakeknya, ayah daripada ayahnya. Ya, tapi dengan catatan ada 6 syarat sebagaimana kakeknya ada 6 syarat, ayahnya ada 6 syarat sebagaimana yang dibahas di
Gugur masrur ada, tapi dihitung tak ada. Apalagi ini zaman banyak kakek juga kayak seperti kakek atom. Paham kan atom? Plastik. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kakek jadi makin tua makin menjadi. Gayanya kadang-kadang kalah anak muda. Itu tak ada syarat, 6 syarat maka tak boleh menjadi wali dalam pernikahan walau kakeknya. Dan adapun ayah dan kakeknya itu disebut dengan wali mujbir. Ayahnya dan kakek itu adalah wali mujbir. Makna wali mujbir, wali yang sah menikahkan anak gadisnya walau tanpa izin anak gadisnya. Tak ada izin dengan anak gadisnya, langsung dinikahkan, sah. Dengan syarat sepupu sepadan. Ini yang perlu kita hadirkan, bahwa wali mujbir itu punya wewenang sepenuhnya, karena gak mungkin ayahnya dan kakeknya itu menjurumuskan anaknya atau cucunya. Kalau tidak pantas pasti tidak akan dikasih. Karena orang yang pertama yang paling merasa kehilangan adalah ayah. Yang paling cemburu kepada anaknya itu ayah. Ayah paling cemburu kepada anaknya, gak akan dikasih kepada sembarangan orang. Makanya seorang anak perempuan cinta pertamanya kepada seorang laki-laki adalah kepada ayahnya. Ya, cinta pertamanya adalah kepada ayahnya. Maka seorang ayah pun tidak akan sembarangan menikahkan putrinya kecuali benar-benar dia telah yakin betul untuk melepaskan anak gadisnya. Cuma kalau nikah kadang-kadang yang sudah darurat, itulah ini paham. Sudah darurat. Kalau enggak dinikahkan pun sudah enggak jelas lagi. Nah, itu bukan lagi dengan karena khawatirnya, karena terpaksanya. Jadi wali mujbir itu adalah ayah dan kakeknya. Kemudian sesudah kakek itu, sesudah ayah, kakek rupanya ayah tak ada, kakek tak ada. Maka yang paling berhak menjadi wali seorang perempuan itu siapa? Yaitu saudaranya yang seribu sebapak dengan dia. Saudara yang seribu sebapak dengan dia, yaitu abangnya atau adik laki-lakinya. Satu ayah, satu ibu dengan perempuan itu. Saudara kandung, saudara seibu dan seayah dengan dia, laki-laki. Maka itulah orang yang berhak menikahkan adiknya atau kakaknya. Bila ayahnya tidak ada atau kakeknya tidak ada. Saudara yang seribu sebapak dengan dia. Ini susunan wali yang lebih aula maju menjadi seorang wali dalam pernikahan. Kemudian bila seandainya tidak ada saudara yang seribu sebapak dengan dia, tidak ada. Nggak ada laki-laki. Ada 5 dia misalnya, atau ada 6 dia, cewek semuanya, tuan-tuan semuanya, bukan tuan-tuan. Kan ada orangnya 5 anaknya, tuan-tuan semuanya. Kan bukan nggak ada tuan-tuan. Kalau bahasa Melayu itu tuan-tuan, yang cewek tuan-tuan. Nah, nggak ada satupun yang laki-laki yang seribu sebapak dengan dia, tidak ada yang seribu sebapak dengan dia, tidak ada. Nah, maka yang lebih utama berhak menjadi wali sesudah saudara seribu sebapaknya, maka kemudian yang akan menjadi wali nikah itu saudara sebapak dengan dia. Sesudah saudara seribu sebapak dengan dia tak ada,
maka yang berhak maju menjadi seorang wali adalah saudara yang sebapak dengan dia. Mana sebapak dengan dia, tapi beda ibu. Nah, siapa tahu ayah kita ada dua istrinya. Nah, pada istri yang kedua ada anak laki-laki. Pada istri pertama perempuan semuanya, atau pada istri pertama ada laki-laki ada perempuan, tapi pada istrinya yang kedua perempuan semuanya. Yang menikah anak pada istri yang kedua. Sementara ayahnya sudah tidak ada lagi. Yang berhak menjadi wali siapa? Saudara yang seibu sebapak dengan dia ada. Berarti saudara yang sebapak dengan dia. Itu bukan saudara diri, jangan salah paham. Karena sering dipahami sekarang asal tidak sama ibu dengan dia itu saudara tiri siapa? Bukan, itu saudara kandung namanya. Cuma saudara kandung sebapak. Nah, tidak seibu sebapak. Karena ibu boleh banyak, bapak satu. Nah, bapak satu, ibu boleh banyak. Atau bapak banyak, ibu satu, itu saudara kandung seibu. Nah, tidak boleh jadi wali. Nah, kalau yang sekandung dengan ibu beda bapak, maka tak boleh jadi wali. Karena yang boleh jadi wali adalah sebapak atau seayah. Ibu boleh beda-beda. Ini ayah. Istrinya ada 1, 2, 3, 4. Yang ada anak laki-laki pada istri pertama. Istri kedua puan-puan, istri ketiga puan-puan, istri keempat puan-puan, semuanya puan-puan. Yang ada puan cuma pada istri pertama. Berarti pada istri pertama ada anak laki-laki. Di saat adik-adiknya ini mau menikah, ayahnya tak ada lagi, kakek daripada ini pun tak ada lagi. Maka yang berhak maju yang seibu sebapak dulu. Ternyata seibu sebapak pun tak ada. Yang ada cuma sebapak saja. Maka ini adalah anak laki-laki yang menjadi wali nikah adik-adiknya semua. Ini posisi keberapa nih? Posisi keberapa? Pertama ayah kandung. Tidak ada ayah kandung naik kepada kakek. Kakek tak ada, ayah kandung tak ada. Maka turun kepada saudaranya yang laki-laki seibu sebapak. Posisi 3. Seibu sebapak tak ada saudaranya yang seibu sebapak, maka turun lagi kepada sebapak. Berarti dia berdiri di posisi yang keempat. Nah, ini susunan ini, nggak boleh melangkahi karena ini wali tertib namanya. Nah, kecuali memang gugur, makna gugur ada tapi dianggap tak ada. Itulah paling sedih. Di saat kita ada tapi dianggap tak ada, itulah serendah-rendahnya lagi. Bagaimana dianggap tak ada? Enggak bisa pakai. Ada tapi tak bisa pakai. Kenapa tak bisa pakai? Karena tidak memenuhi syarat. Ini ayah ada, tapi ayah tak sholat. Ayah ada, tapi ayah fasik. Ini ayah ada, tapi ayahnya sudah tak bisa lagi jadi wali. Kenapa? Karena sudah tak ada akal lagi. Sudah ngomong yang enggak jelas. Sudah gila. Gila tak boleh jadi wali. Kalau seandainya ada asbab-asbab yang ininya, oke. Kenapa tak bisa jadi wali? Karena memang dia sakit, gila, atau hilang ingatan. Itu sebab yang sangat sedih orang sehat kekal lagi tapi tak boleh jadi wali. Kenapa? Karena dia fasik. Itu serendah-rendah orang yang di saat anaknya, adiknya dinikahkan tapi dia tak boleh berdiri di posisi wali. Makanya jadi laki-laki harus paham marwah seorang laki-laki, martabat seorang laki-laki bisa menggantikan wali musyirin. Itu hormatnya. Jangan langsung kita ada tapi adik kita menikah, kau yang jadi wali. Kita ini itu apa?
tiang gitu. Nah, kalau seandainya tiang pun masih bisa berguna untuk cor ke atasnya. Nah, tapi kalau seandainya kita orang untuk wali tak bisa, jadi untuk apa kita jual? Makanya laki-laki harus ada martabat, harus ada marwah, setidak-tidaknya bisa menggantikan posisi wali muslim, yaitu ayahnya di saat menikahkan adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Maka susunan yang keempat adalah saudara yang sebapak dengan dia. Karena yang seribu sebapak tidak ada, tapi kalau ada yang seribu sebapak, maka yang sebapak tinggal dulu. Mesti yang maju yaitu seribu sebapak yang maju. Tapi kalau yang tak ada seribu sebapak, yang ada dia cuma sebapak, maka yang maju adalah yang seayah atau sebapak dengan dia. Nah, ini posisi yang keempat. Saudara yang seribu sebapak, kemudian maka saudara yang sebapak. Ternyata saudara yang seribu sebapak pun, saudara yang sebapak pun sudah tidak ada lagi. Maka yang menjadi wali yang kelima itu adalah anak daripada saudaranya yang seribu sebapak dengan dia. Anak yang saudara laki-lakinya yang seribu sebapak dengan dia. Siapa itu berarti? Keponakan. Hah? Anak abangnya, bukan anak paman, anak abang. Nah, yang tadi kan abangnya dulu. Abang yang seribu sebapak, ternyata tak ada. Berarti abang yang sebapak. Abang yang sebapak itu posisi yang keempat. Ternyata abang yang sebapak pun tak ada. Sudah dek semua, paham dek? Lewat. Sudah lewat semuanya. Nah, yang ada siapa? Yang ada anak abangnya yang seribu sebapak. Berarti keponakan anak abangnya yang seribu sebapak dengan dia. Itu posisi yang kelima. Ini sedang kita bahas, ini susunan wali. Jangan nanti maju sembarangan maju, enggak ada aturan cara majunya. Tengok dulu kamu siapa. Kalau bahasa sekarang MC siapa? Harus ada jelas dulu. Nah, kalau bukan MC antum siapa? Nah gitu. Ada susunannya. Ayah, kakek, nggak ada. Oke, turun kepada abangnya seribu sebapak. Nggak ada kepada seribu sebapak, turun lagi kepada ayah abang yang sebapak. Kalau abang yang seribu nggak ada kaitan. Kalau yang seribu itu nggak ada kaitan. Ini yang sebapak dulu. Nah, tadi nasabnya. Nah, jadi tidak ada juga yang sebapak, maka turun lagi anak abangnya yang seribu sebapak dengan dia, atau anak saudaranya yang seribu sebapak dengan dia. Itu posisi yang kelima. Nah, kemudian di sana ya tidak ada juga ya anak saudara yang seribu sebapak dengan dia, tidak ada. Maka selanjutnya yaitu anak saudara yang sebapak dengan dia. Anak saudara yang sebapak dengan dia. Mana anak saudara yang sebapak dengan dia? Anak abangnya yang beda ibu. Berarti keponakan juga. Abangnya itu satu ayah dengan dia, tapi ibunya beda. Karena ibunya tadi kan ada berapa? Ada 4, ada 3. Nah, taruhlah 4 ibunya. Ibu 1, ibu 2, ibu 3, ibu 4. Nah, yang menikah ini perempuan pada ibu yang keempat. Sementara ini ada anak dari ibu yang pertama, anak daripada abangnya. Dari ibu yang pertama ini ada laki-laki. Yang laki-laki itu pun tak ada lagi. Maka yang akan menikahkan bibinya yang dari ujung, maka ada abangnya yang dari ibu pertama.
Kira-kira jelas? Anak daripada abangnya atau anak daripada saudaranya yang laki-laki yang satu ayah. Ayahnya satu. Ayah satu tapi ibu empat. Dikatakan tadi anak abangnya yang seibu sebapak dengan dia ada, maka posisi yang terakhir itulah anak abang yang satu ayah saja. Anak abang satu ayah. Tetap itu keponakan, Cuma keponakan anak abangnya satu ayah tapi beda-beda ibu. Ini urutan yang keberapa tadi? Yang ke? Nah, maka bila seandainya yang itu pun sudah tidak ada, ternyata tidak ada yang puan-puan semuanya. Puan-puan semuanya, ini puan-puan semuanya. Nah, kepingin anak laki-laki nikah lagi, ternyata yang nongol perempuan juga. Nah, ini gak benar, ini udah dua ini nikahnya, yang lahirnya puan-puan. Nah, jadi yang ketiga, kepingin anak laki-laki, ternyata yang nongol perempuan juga. Empat istrinya kepingin yang keempat ini ada anak laki-laki, ternyata yang nongol perempuan juga. Empat istrinya kumpulan perempuan. Nah, jadi bidadari semuanya. Nah, jadi siapa wali? Ayahnya sudah tak ada lagi, kakeknya sudah tak ada lagi, saudara laki-lakinya tak ada. Siapa yang akan menjadi wali untuk pernikahan? Nah, ini wali susunan dulu. Nah, maka di saat tidak ada lagi, tidak ada lagi ya, seperti itu, anak daripada saudara yang sebapak tidak juga ada. Kemudian di saat ketiadaan daripada segala nasab-nasab tersebut, tidak ada yang seperti demikian. Kalau seandainya itu adalah hamba sahaya, maka yang berhak menjadi wali nikah itu adalah sayyidnya. Itu kalau seandainya dia hamba sahaya. Nah, tapi kalau seandainya itu adalah orang yang merdeka, orang itu adalah orang yang merdeka. Mana orang merdeka? Seperti kita, bukan hamba sahaya. Nah, maka apabila ketiadaan wali yang sudah disebut tadi, maka yang akan menjadikan wali itu wali'an, bukan lagi wali nasab. Berarti harus kita ingat sampai 6 orang saja yang boleh menggantikan posisi wali nikah. Pertama, ayahnya, namanya wali mujbiyah. Kedua, kakeknya, itu juga wali mujbiyah. Oke, ayah dan kakek ini posisi wali mujbiyah. Titik, tidak ada lagi ayah dan tidak ada lagi kakek, maka langsung turun kepada abangnya, saudara yang seibu sebapak dengan dia. Saudara seibu sebapak dengan dia, adiknya atau abangnya. Oh, tidak ada juga yang saudara seibu sebapak dengan dia, maka turun kepada selanjutnya, yaitu abangnya atau adiknya yang seayah dengan dia. Walau beda itu. Ternyata itu pun sudah juga tidak ada lagi, maka turun lagi kepada anak abangnya atau anak adiknya yang laki-laki yang seibu sebapak dengan dia. Rupanya itu juga tidak ada, maka turun lagi kepada anak abangnya atau anak adiknya yang laki-laki yang sebapak dengan dia. Nah, sesudah itu tidak ada juga, maka bila seandainya itu orang hamba sahaya, maka yang dimerdekakan itu adalah seorang hamba, maka yang menjadi wali adalah sayyid yang memerdekakan dia. Itu bagi hamba sahaya. Adapun bagi orang yang merdeka,
apa namanya, seperti susunan yang tadi, seperti yang dibahas dalam susunan yang tadi. Maka bila tidak ada juga daripada susunan wali yang disebut tadi, maka berpindahlah wali kepada wali am. Apa itu wali am? Wali wilayah. Siapa itu wali wilayah? Itulah wali yang akan menikahkan dia karena punya wilayahnya. Nah, siapa wali yang punya wilayah? Yang berurusan dengan urusan agama. Menteri agama. Menteri agama nggak mungkin di Jakarta, maka menteri agama ada perwakilannya disebut dengan KUA. Pertama kemenang, kemudian turun kepada KUA. Jadi boleh oleh orang KUA menerima sebagai wali am, yaitu wali hakim, wali wilayah. Nah, maka adapun bermula wali wilayah, tidak boleh dia menjadi wali am atau wali wilayah di luar wilayahnya. Kalau di luar wilayah apa boleh? Mesti dia di dalam wilayah. Contoh, kantor KUA di Sungai Bedug. Yang menjadi KUA Sungai Bedug bukan orang Sungai Bedug, tapi orang Sekupang misalnya. Oke, tidak ada masalah. Orang Sekupang yang menjadi KUA. Maka sah dia menerima sebagai wali am atau wali hakim bila dia dinikahkan di dalam wilayahnya. Siapa mana wilayahnya? Wilayah Sungai Bedug. Di dalam wilayah Sungai Bedug dia sah menjadi wali hakim atau sah dia menjadi wali am, wali wilayah. Di mana saja, enggak mesti di kantor KUA. Datang ke rumah boleh, di masjid boleh, di mana di surau boleh. Ada masalah. Yang penting mesti di dalam wilayah kerjanya, di dalam wilayah yang dia kerja. Nggak boleh datang ke sana ke rumah, karena tinggal dia di Bengkok atau tinggal dia di Sekupang. Karena kita mengenal dia, ujungnya ya udah kita ke rumah aja. Sampai ke rumah, siapa yang menjadi wali? Pak Hakim lah, Pak Kawa lah. Nah, Pak Kawa harus berani ngomong. Kalau saya tidak boleh menjadi wali am di sini, tak boleh menjadi wali nikah di sini. Kenapa? Karena ini adalah tempat tinggal saya, bukan wilayah kerja saya. Jadi kalau memang mau menjadi wali wilayah atau wali am, maka besok datang di saat aku masuk kerja. Maka dia sah menjadi wali am atau wali wilayah. Ini penting untuk kita hadirkan supaya kenapa? Karena banyak kejadian. Tinggalnya di Bengkok, kerjanya di Galang. Nah, kecamatan Galang ada kantor KUA di Galang. Tapi karena KUA ini malas ke sana, ujungnya disuruh datang ke rumah. Datang ke rumah aja. Kalau mau menikah datang aja ke rumah. Yang namanya orang mau menikah jangan di Bengkok. Misalnya ini, saya ini di pulau mana? Pulau Penyengat. Nah, saya ini ke Pulau Penyengat. Kalau seandainya kamu mau menikah, ikut ke sini Pulau Penyengat. Yang namanya orang mau menikah jangan ke Pulau Penyengat. Ke Pulau Tunduk pun dia datang. Nah, jadi ujungnya ya, orang yang jatah menjadi pertanyaan, yang jatah harus menikah di Galang, yang menjadi wali perempuan adalah dia. Karena walinya tak ada tadi, yang susunan tadi tak ada wali. Ujungnya datanglah ke rumah KUA di Bengkok atau ke Sekupang. Yang menjadi wali nikah siapa? KUA. Hakim. Dia serah diri kepada hakim. Maka hakim menikahkan dia sebagai seorang hakim, dia sebagai seorang KUA menikahkan di luar wilayahnya, maka tidak sah. Ini yang banyak kejadian. Mesti kalau seandainya dia menjadikan posisi walinya wilayah,
berarti wajib berada di dalam wilayah baru sah. Kalau di dalam ya kan, kalau di bulan ya di bulan. Tak boleh dia nikahkan di luar wilayah. Dan ini pernah aku dapati beberapa kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah maafkan. Ya. Jadi sesudah aku jelaskan, namanya tidak dikerjakan ini. Tapi entah berapa yang sudah dinikahkan. Nah, tapi kalau bukan wali wilayah, nggak apa-apa, sah. Siapa walinya? Ayahnya. Siapa walinya? Abangnya. Siapa walinya? Anak abangnya. Boleh, tidak ada masalah. Walau di rumahnya, walau di luar wilayah, itu tidak ada masalah. Karena yang menjadi wali adalah bukan wali hakim. Yang menjadi wali adalah wali nasab. Kalau yang ini bukan wali nasab, tapi wali punya wilayah. Kalau disebut dengan raja. Nah, ini penting untuk kita hadirkan supaya kenapa tidak terjebak dengan pernikahan yang tiada muafakat syariat. Kalau pernikahan tiada muafakat syariat, berarti pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka akan melahirkan keturunan yang binatang. Nah, ini penting untuk dipahami supaya jelas anak silsilah keturunan kita nantinya. Jadi yang punya wilayah. Kemudian, jadi di saat sesudah berpindahlah kepada wilayah, tempatnya, dia menyerahkan diri kepada penghulunya atau disebut dengan qadhinya, maka disebut dengan tahkim. Tahkim itu adalah sah. Atau, ini yang terakhir. Yang terakhirnya, dia tahkimkan diri kepada orang yang alim lagi soleh pada masanya. Ditahkimkan kepada orang yang alim lagi soleh pada masanya. Itu juga sah, tak ada masalah. Cuma itu di posisi yang paling terakhir. Kecuali orang alim dan orang soleh itu diberikan mandat oleh hakim, oleh bapak, disebut dengan kauan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak, maka berhati-hati. Apalagi sekarang disebut dengan nikah apa namanya itu? Kalian ya? Nikah lihat. Nikah siri itu nggak masalah. Nikah siri itu nikah sirri namanya. Bukan siri, nikah sirri. Makna nikah sirri, nikah sembunyi. Karena kalau nikah terang-terangan terbang sandal. Itu bukan nikah siri. Nikah siri itu salah bahasa. Nikah sirri. Cuma kita enak ngomong kan nikah siri. Nikah siri. Yang siri itu sama. Kalau siri itu sama. Tapi kalau sirri itu nikah sembunyi. Kalau memenuhi syarat, nikah sirri itu sah. Yang jadi masalah nikah sirrinya tidak memenuhi syarat. Itu yang jadi masalah. Nah, maka inilah kenyataannya tertib daripada segala wali. Ini tertib wali. Jadi hakim adalah posisi yang nomor 2 terakhir. Ada lagi yang paling terakhir, yaitu ditahkimkan dirinya kepada orang yang alim lagi soleh pada masanya. Itu yang terakhir sekali. Ini misalnya ini doang ada. Yang ada cuma orang yang soleh di kampung itu, imam masjid, imam raja masjid misalnya. Kalau di Aceh itu kalau imam raja masjid itu Abu Raja disebut dengan imam yang sudah dituakan. Maka
ini sudah saya nikahkan, ini saksinya. KUA mengeluarkan hukumnya. Maka itu sah, ada masalah. Boleh dijadikan sebagai wanita. Jangan sembarangan main wanita itu. Jangan datang ini karena sembunyi-sembunyi datang tahkim aja kepada saya. Tak bisa. Karena banyak juga yang datang. Ibu kalau menikahkan saya sebentar. Kenapa belum nikahkan? Enggak, daripada saya berzina, jangan suruh nikah sama saya. Kalau dia berzina itu sekali, tapi kalau kita yang menikahkan berkali-kali dia berzina. Sementara saya tak punya mata, saya tak punya wilayah. Tapi kalau seandainya ayahnya ada, abangnya ada, cuma abangnya kuku, ayahnya juga tak bisa, dia mau kuku. Kalau nikahkan sebentar anak saya. Saya wakilkan kepada kuku nikahkan anak saya yang bernama bulan dengan Jibril. Mas kawinnya, terserah dia bawa berapa hal. Itulah ya Pak. Secara agama sah. Walau salah secara negara. Secara negara lain Pak ini harus ada pengurusan dulu supaya keluar akhirnya kan itu. Seperti itu gambarannya dalam susunan menjadi wali pernikahan. Nah, sebelum kita tutup karena sudah selesai sampai pada pasarnya dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pernikahan massal. Ya, itu keabsahannya. Pernikahan massal. Di saat pernikahan massal ada 15 orang yang menikah. Siapa yang membiayainya? Seorang caleg. Nah, ini banyak caleg dari nama dua ini dikumpulkan orang-orang yang mau menikah, dibayar. Datang membayar aktenya kan 650.000 juga. Ada 15 atau 20 orang yang menikah. Nah, nikah massal sangka ditanya, kamu siapa yang menjadi wali? Ayahnya. Kamu siapa yang menjadi wali? Abangnya. Kamu siapa yang menjadi wali? Keponakan saya, anak abang saya. Kamu siapa yang menjadi wali? Saya akan punya wali. Nah, lalu kamu siapa yang menjadi wali? Saya ini. Oke, satu persatu dinikahkan, disebut dengan massal juga. Nah, yang menjadi wali adalah ayahnya, yang menjadi wali kakeknya, yang menjadi wali abangnya, yang menjadi wali keponakan. Dia nikah massal satu hari itu menikahkan 50 orang. Massal foto baru lagi, baru lahir anak nanti baru juga. Karena masalah. Ya, karena masing-masing punya wali masing-masing. Yang tak punya wali berarti yang menjadi wali adalah hakim. Kau yang menjadi wali. Sah tidak ada masalah. Kira-kira jelas. Masih ada pertanyaan? Om saya berjalan. Ya. Ini kejadian yang pernah saya alami. Bukan saya alami, saya temui. Oh, temui. Jadi ini dia nih dulunya nikah di hamil di luar nikah. Hah? Hamil di luar nikah. Yang hamil di luar nikah itu siapa? Si perempuan itu. Si perempuan itu hamilnya di luar nikah dalam arti coblos belum hari hamil. Itulah kira-kira. Ya. Jadi waktu itu ada dikumpulkan dalam satu masjid membuat itu tadi yang nikah massal. Kan dia ini sudah punya anak, anaknya udah ada segini lah, gitu kan, udah tahun. Cuman untuk menyempurnakan nikah yang kemarin tuh apa namanya emergency tadi, ada ulang nikah dan di situ pun ada kiainya. Apakah itu bagaimana? Soalnya disuruh ya susunlah orang itu dua gitu. Ya. Jadi nikah. Sementara awalnya memang ini kan statusnya bukan janda juga, gadis sama lajang gitu ya. Lajang sama lajang. Cuman yang setelah punya anak
Nah, nikah yang pertama tadi walau dia sudah dalam keadaan hamil, nikahnya sah, cuma pekerjaannya haram. Waktu nikah pertama tadi walinya siapa? Abangnya, ayahnya, atau kakeknya? Berarti ada wali. Sah nikahnya, nggak perlu diulang lagi nikah. Nah, karena nikah orang sedang dalam hamil, nikah itu tetap sah. Cuma pekerjaan kita menikahkan orang sedang hamil itu hukumnya haram. Tapi katanya nggak sah karena ada dua yang dinikahi. Nggak, siapa bilang nggak sah? Nah, yang dinikahkan itu satu orang, yang di dalam kandung itu kenapa harus dinikahkan? Yang di dalam kandung itu nggak ada urusan. Karena anak yang dikandung itu bukan kepada dinasabkan kepada laki-laki, tapi dinasabkan kepada perempuan. Karena perempuan. Artinya dua yang dinikahi. Nggak, siapa yang menikahkan dua? Satu yang dinikah, yaitu si perempuan itu. Maka sah nikah seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil. Bukan kita dengan Datuk Talibi, bukan kita Fathul Talibi. Sah menikahkan seorang perempuan walau sedang dalam keadaan hamil. Cuma pekerjaan kita menikahkan orang sedang hamil hukumnya haram. Dosa, nikah sah. Kayak seperti orang sholat, bajunya baju curian. Orang sholat, bajunya kainnya kain turi. Ditanya, sholat sah kan? Sah kan? Tapi dosa kan ya? Dosa. Karena bajunya baju curi. Sholat tetap, nikah tetap sah, tapi dosa. Itu nggak perlu lagi nikah. Nggak perlu lagi ulang tadi nikahnya, nggak perlu lagi. Nah itu sering saya dengar dan saya pernah lihat orang. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ab. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam yang mulia ini ada manfaat khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi